Ini loh, Pak Jokowi sudah memberikan klarifikasi, bukan kepada yang menuduh, bukan kepada Pak Bambang Tri, tetapi kepada rakyat Indonesia semuanya ini. Jadi disinilah letak kenegarawanan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ribut-ribut tentang ijazah palsu, Masya Allah. Berangkat dari keprihatinan, kegaduhan akhir-akhir ini di negeri kita ini, di mana ada pihak Pak Bambang Tri merasa menemukan fakta-fakta bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Masya Allah. Curian, ijazah SMA-nya curian, milik Joko Wahyudi. Kemudian ijazah SD SMP-nya disesuaikan tanggalnya dan lain sebagainya. Saya tidak masuk dalam ranah itu, tapi saya memposisikan sebagai anak bangsa dan prihatin kepala negara kita, kepala pemerintahan kita ya mendapatkan dalam tanda kutip serangan sedemikian rupa. Sebenarnya simpel saja. Taruhlah Pak Jokowi enggan menanggapi orang yang dianggap mengada-ada. Ketika seorang kepala negara, kepala pemerintahan sudah menjadi perbincangan publik, sekarang ini, hari ini, siapa yang tidak membicarakan ijazah, tentang isu ijazah palsunya Pak Jokowi? Terlepas kebenarannya bagaimana, orang ada yang pro, ada yang kontra, ada yang cuman wait and see dan seterusnya. Tetapi ini sudah menyita perhatian publik, dan sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintah, presiden, saya seandainya menjadi Pak Jokowi merasa berkewajiban untuk paling tidak meredam dengan cara yang sangat simpel. Kalau Pak Amin Rais misalkan menyarankan untuk sudahlah Mas Jokowi dengan gentle, dengan gagah, nanti tanggal 18 Oktober datang ke pengadilan menunjukkan ini ijazah saya. Ya, mungkin sebelum itu dilakukan, karena itu memang tuntutan konstitusi, tuntutan penegakan hukum, memang iya. Dengan modal sesuatu yang beliau yakini ini benar. Nah, tetapi sebelum itu sebenarnya polemik ini bisa dihentikan, bisa diselesaikan di awal-awal muncul. Pak Jokowi kan suka media sosial. Dulu ketika ada kunjungan Raja Arab Saudi, ya, itu juga selfie gitu, juga senang jalan-jalan di satu tempat bencana, kemudian berfoto, atau di sawah, di shoot, di floor ke media massa, kan senang seperti itu. Nah, saya kira tidak menyita jam kerja beliau. Kiranya di dalam rumah, di dalam kamar, di dalam ruang kerja, membuat selfie barang 3-4 menit lah, menunjukkan, ya, bagi rakyatku, tenanglah. Ada tuduhan yang negatif kepada saya, itu sudah makanan sehari-hari saya. Tanpa menyebutkan nama, yang terakhir saya dituduh memalsukan dokumen berupa ijazah. Ketahuilah wahai rakyatku yang saya cintai, sesungguhnya presiden kalian ini tidak memalsukan ijazah. Ini loh buktinya. Misalnya saya Pak Jokowi ya, ini loh ijazah saya, SD saya, tahun sekian. Ini foto SD saya, ya, begitu. Kemudian tanggalnya, bulannya nyambung kok, benar-benar asli. Ya, ini SMP saya, ya, SMP saya. Ini tahunnya, ini nama saya, dan ini foto perkembangan saya 3 tahun berikutnya. Kalau yang foto SD mungkin masih culun begitu, yang SMP sudah agak gotro, sudah agak kelihatan gantengnya, barangkali seperti itu. Kemudian SLTA saya, ya, ini ijazah SLTA saya pakai fotokopian, karena mungkin bagi Pak Jokowi akan terlalu mahal untuk menunjukkan ijazah aslinya yang memang asli cetakan dari perguruan, dari lembaganya. Di fotokopi sajalah, karena ini hanya isu murahan. Ya sudah, saya kasih alat bukti yang murahan tetapi valid. Ini ada legalisir dari lembaga yang mengeluarkan. Ini SLTA saya, coba diamati foto saya, masih seperti sekarang apa tidak. Namanya foto manusia, itu dari bayi
sampai dewasa itu guratan-guratan khas di wajah itu tidak pernah bisa hilang ya. Dan ini foto saya. Kemudian bagi yang meragukan bahwa saya kuliah ya di UGM misalnya, kalau ini saya di Universitas Negeri Jember. Saya Jember ya. Ini ijazah saya. Rektornya ini Kabul Santoso ya. Ini dekannya, dan ini foto terakhir saya ketika kuliah. Fotonya seperti ini. Sudah ganteng dan lain sebagainya. Dan ini ada nomor dan seterusnya. Dan ini kalau ingin tahu saya kuliah di jurusan apa, nilainya berapa, ini transkrip nilainya. Dan ini kebetulan ini asli ya. Kalaupun fotokopi seperti tadi tidak masalah. Dan kalau ada yang masih meragukan, ini foto saat saya KKN. Ini teman-teman saya, ada yang sudah mati, ada yang masih hidup. Ya, kala itu saya KKN di kecamatan ini, di desa ini. Ini dosen pembimbing saya, ada fotonya. Nah, sesimpel ini, ketika kita tunjukkan, maka polemik itu akan berjalan dengan alami. Itu ada video bantahannya sebelum nanti pada akhirnya memang harus ke pengadilan. Dan bisa jadi unggahan semacam ini, otentik seperti ini dari Pak Jokowi, mungkin akan bisa menjadi semacam alat bukti permulaan, sehingga hakim merasa tidak perlu mengadakan persidangan karena memang sudah, ini barangkali ada mekanisme yang seperti itu. Tetapi setidaknya langkah untuk menunjukkan data-data sebagai counter dari tuduhan yang sudah menghantam kanan kiri, yang sudah menjadi isu nasional ini, setidaknya bisa diredam dengan fakta. Jadi tidak saya diamkan, tetapi saya merasa perlu bukan menjawab kepada orang yang menuduh-nuduh saya. Mungkin saya merasa tidak level, mungkin Pak Jokowi merasa sangat tidak level dengan Pak Bambang Tri, sehingga harus membuat video menanggapi, tidak. Tetapi video yang dibuat Pak Jokowi secara informal, secara santai seperti ini, dengan menunjukkan bukti-bukti dokumen yang dituduhkan itu, setidaknya sudah mengobati kerinduan masyarakat bahwa presiden saya memang benar-benar tidak seperti yang dituduhkan itu. Ini sumbangsih saya sebagai anak bangsa yang prihatin atas dituduh-tuduhnya kepala negara saya, kepala pemerintahan saya, sehingga dengan cara sesimpel ini barangkali bisa mengobati kami semua, minimal kami semua yang tidak terjangkau oleh komunikasi formal, komunikasi verbal dengan kepala negara, dengan kepala pemerintahan, dengan pihak istana. Tetapi paling tidak kita membuka sosial media, oh ini loh Pak Jokowi sudah memberikan klarifikasi, bukan kepada yang menuduh, bukan kepada Pak Bambang Tri, tetapi kepada rakyat Indonesia semuanya ini. Jadi disinilah letak kenegarawanan Pak Jokowi. Demikian, mudah-mudahan simulasi singkat ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan ketenangan bagi semua pihak. Demikian, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.